Kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau sapa dulu anak-anak di rumah ya. Coba, selamat pagi kelas asuhan. Wah, anak-anak asuhan semuanya bersemangat ya. Keren, keren. Suaranya juga keras. Semuanya udah siap mengikuti sekolah minggu online. Coba, selamat pagi kelas Indria. Wah, ini juga luar biasa. Semangat, Bu Miske ya. Semangat semuanya. Coba nih kelas yang paling gede nih, Korok ini. Selamat pagi kelas Pratama. Wah, anak-anak semuanya luar biasa. Anak-anak semuanya bersukacita pastinya mau memuji Tuhan ya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu sama Tuhan Yesus ya. Koroki, tolong bimbing doa ya. Boleh. Yuk anak-anak semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Lipat tangannya, matanya ditutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Kalau sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, walaupun secara online, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, supaya kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami ini konsentrasi, supaya kami dapat mengikuti seluruh rangkaian sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Yuk anak-anak di rumah kita bagi berdiri ya. Kita bergerak ya. Selamat pagi Tuhan. Lalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Lalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tambah cintanya. Ibu mau tanya, anak-anak di rumah merasa istimewa nggak? Wah hebat, Kokoroki merasa istimewa. Loh, kok Kokoroki cemberut? Itu cemberut. Kokoroki merasa istimewa nggak? Ini Bu Miske. Kenapa? Aku merasa aku nggak istimewa deh kayaknya. Kenapa nggak istimewa? Ini. Anak-anak di rumah aja bilang aku istimewa loh. Apa ya? Hidung aku tuh kayaknya pesek deh Bu Miske. Enggak. Terus lanjut. mata aku sipit. Teman-teman suka ngejek aku, ih matanya sipit, ih hidungnya pesek. Jadi aku merasa diri aku nggak istimewa. Ibu Miska juga sipit, tapi Ibu Miska merasa istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu menciptakan kita semuanya istimewa. Hidung Ibu Miska juga nggak mancung, tapi kan Tuhan Yesus kasih udara biar kita bisa bernapas lewat hidung. Oh gitu? Itu kan istimewa namanya. Walaupun mata Bu Miska sipit, tapi kan Bu Miska bisa melihat. Itu kan istimewa. Coba kalau kita nggak bisa melihat, wah kayaknya sedih. Iya juga ya. Iya kita harus bersyukur dong. Walaupun dikasih hidungnya, kan masa semua orang hidungnya sama, nggak lucu kan? Jadi hidungnya pasti beda-beda. Matanya kalau sipit semua, kalau gede semua kan lucu. Jadi kan lucu kalau ada yang sipit, ada yang gede, kan lucu. Tuhan Yesus ciptain kita semuanya istimewa. Jadi kita semua harus bersyukur. Iya bersyukur Bu Miske. Iya, walaupun betul. sipit masih bisa melihat. Betul. Banyak teman-teman yang Gak bisa lihat. Iya, makanya anak-anak di rumah semua, apapun yang Tuhan sudah kasih buat kita semua bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih, ada satu lagu, Aku Istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, hidungku dapat bersih. Hati Allah ciptakan kita
memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya buat kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Koroki mau mengajak anak-anak semuanya dari rumah untuk sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan satu buah pujian yang berjudul Yesus Sahabatku. Tuhanku, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita akan mulai ya mendengarkan cerita. Nah, anak-anak udah siap ya semua? Kita mendengarkan cerita. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong, memimpin kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini, amin. Nah, anak-anak, sekarang duduk yang baik ya. Buka telinganya, kita dengerin ceritanya. Tono, cepat mandi. Hah? Ada siapa itu? Wah, si Tono lagi dipanggil. Sama siapa anak-anak? Dipanggil sama mamanya. Suruh, Tono, cepat mandi. Tapi anak-anak tahu nggak? Si Tono ini nggak mau dipanggil mamanya, dia asik aja main. Dia nggak mau mendengar. Suruh mamanya mandi, dia main terus. Wah, anak-anak, perbuatan Tono itu baik tidak? Wah, tidak baik ya. Tono tidak taat sama mamanya. Wah, anak-anak, dulu tahu nggak anak-anak nih, di firman Tuhan ada juga seorang bapak yang tidak taat seperti Tono kepada perkataan Tuhan ya. Nah, anak-anak mau dengar ya ceritanya dari firman Tuhan. Nah, begini ceritanya anak-anak. Waktu itu ada seorang bapak. Nah, bapak ini disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi anak-anak, bapak ini tidak pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Wah, itu taat tidak kepada perkataan Tuhan? Tidak taat ya anak-anak. Itu perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang berdosa kepada Tuhan. Dosa adalah segala perbuatan yang Tuhan tidak sukai. Anak-anak jangan lakukan ya. Seperti misalnya tidak taat, terus marah-marah.
Wah, berkelahi sama teman. Wah, itu perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Jangan lakukan ya anak-anak. Nah, kemudian bapak ini pergi ke Tarsis. Wah, dia naik kapal yang akan membawanya ke Tarsis. Nah, kemudian sesudah bapak ini naik, dia tertidur di dalam kapal itu. Tahu anak-anak, saat di tengah-tengah, wah, ada angin besar, wah, ada badai, wah, kapal itu, wah, terombang-ambing ya, ke sana kemari. Wah, orang-orang pada, wah, ya, ketakutan semua, ke kiri, ke kanan. Wah, kenapa ini, kenapa? Wah, orang-orang pada takut semuanya ya. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Wah, orang-orang berkata begitu. Tapi tahu tidak anak-anak, bapak ini malah tertidur di dalam kapal. Dia tidak bangun. Terus ada orang yang melihat bapak ini tertidur. Bapak ini dibangunkan oleh orang itu. Hai, kau bangun. Kenapa kau tidur di situ? Lihat, ini kapal sudah mau tenggelam. Apa yang kau telah perbuat? Bapak ini terbangun. Dia melihat kalau kapal ini sudah penuh air. Orang-orang pada ketakutan. Kemudian bapak ini diam. Oh, saya telah berbuat salah. Saya tidak taat kepada Tuhan. Dia tahu kalau bapak ini berdosa kepada Tuhan. Kemudian bapak ini menyuruh orang-orang itu untuk melemparkan dia ke laut. Kemudian orang-orang itu melemparkan bapak ini ke laut. Ya. Nah, setelah bapak ini di laut, bapak ini ditelan oleh seekor ikan yang besar. Ya. Kemudian bapak ini tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, anak-anak, saat bapak ini tinggal di dalam perut ikan, dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan. Karena dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosanya, kalau dia tidak taat kepada perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, dia minta ampun atas segala dosa-dosanya ya. Nah, bapak ini bertobat di dalam perut ikan. Nah, setelah 3 hari, bapak ini keluar dari perut ikan. Kemudian Tuhan menyuruh bapak ini untuk pergi ke Niniwe. Nah, anak-anak tahu bapak ini adalah Bapak Yunus ya. Ingat ya anak-anak, namanya Bapak Yunus ya. Nah, bapak ini kemudian taat kepada perkataan Tuhan. Dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan keselamatan untuk orang-orang di Niniwe itu untuk agar bertobat ya. Nah, kemudian Bapak Yunus ini pergi ke Niniwe akhirnya. Nah, sekarang bapak ini yang tidak taat menjadi bapak yang taat ya. Apapun yang Tuhan suruh, bapak ini lakukan sekarang. Dia tidak membantah lagi. Dia menurut segala perkataan Tuhan. Nah, anak-anak, bapak ini menjadi bapak yang taat, yang baik ya. Nah, anak-anak juga mau kan menjadi anak-anak yang taat ya, seperti Bapak Yunus ini menjadi bapak yang taat. Nah, gimana caranya? Nih, di dalam firman Tuhan, perkataan Tuhan ini anak-anak harus taat. Kalau di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ada ayat yang mengatakan hormatilah ayahmu, ibumu. Nah, anak-anak harus mengikuti perkataan Tuhan. Gimana caranya menghormati ayah ibu? Nah, kalau anak-anak disuruh oleh mama, ayo cepat belajar atau cepat mandi, harus lakukan ya. Harus langsung dilakukan. Jangan nanti mah, jangan. Langsung kata mama mandi. Kalau kata mama belajar, harus lakukan belajar dengan baik ya. Dan anak-anak juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin untuk membaca firman Tuhan juga ya. Kalau anak-anak belum bisa baca, ya suruh mama bacain ya. Jadi anak-anak mendengarkan ya. Nah, anak-anak kita baca ya ayat hafalannya. Dari mana? Dari Mazmur 150 ayat 6. Apa bunyinya? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, sekali lagi ya. Mazmur 150 ayat 6. Apa? Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anak belajar lagi ya. Baca lagi nanti di rumah. Di
sama mama suruh bacain ya. Anak-anak dengerin ya, biar hafal nanti anak-anak ya. Nah, sekian ya cerita dari Ibu. Nanti minggu depan pasti lebih seru ceritanya ya. Anak-anak siap-siap lagi ya untuk sekolah minggu online-nya ya minggu depan ya. Nah, kita berdoa ya sekarang, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Sampai jumpa anak-anak.